Halo, selamat pagi. Saya Adiodatus Yudahandaya, spesialis bedah, konsultan bedah digesti dari RSUP Dr. Sarjito, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada kesempatan pagi hari ini, saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang unmet need in the management of intra-abdominal infection. Berbicara tentang unmet need artinya adalah target yang tidak terpenuhi dalam penatalaksanaan infeksi intraabdominal, baik secara manajemen, tindakan operasi, maupun manajemen dalam pemberian antibiotika. Apakah infeksi intraabdominal itu? Infeksi intraabdominal adalah peradangan organ dan atau dinding rongga perut, atau yang lebih kita kenal sebagai peritonitis, sebagai respon tubuh terhadap suatu mikroorganisme. Infeksi intraabdominal adalah penyebab kematian atau mortalitas, kesakitan atau morbiditas, serta meningkatkan penggunaan ICU, juga meningkatkan lama perawatan di bangsal. Penyakit-penyakit penyebab infeksi intraabdominal biasanya akan menghasilkan suatu purulensi atau pus atau pernanahan di rongga perut sehingga mengakibatkan peritonitis atau radang peritoneum. Infeksi intraabdominal diklasifikasikan menjadi non-komplikata atau uncomplicated dan komplikata atau complicated berdasarkan perluasan infeksinya. Bagaimanakah tanda dan gejala klinis infeksi intraabdominal? Gejala dan tanda klinis infeksi intraabdominal adalah antara lain nyeri perut, nyeri ulu hati atau epigastrium, mual, muntah, diare, dan konstipasi. Adanya perut tegang karena proses infeksi di peritoneum, suara usus yang menghilang atau menurun karena peristaltik yang terganggu atau hipoperistaltik atau fungsiolesa atau gangguan fungsi dari usus, tanda dan gejala sepsis dan shock sepsis akibat infeksi yang ditimbulkan oleh infeksi intraabdominal, serta gejala demam akibat sistemik dari infeksi itu sendiri, serta angka sel darah putih atau leukosit yang meningkat pada pemeriksaan darah lengkap. Peritonitis atau tadi dikenal sebagai radang dinding dan rongga perut atau intraabdomen, kita kenal menjadi peritonitis primer, sekunder, dan tersier. Peritonitis primer adalah adanya peritonitis akibat yang ditimbulkan oleh translokasi atau perpindahan mikroorganisme secara hematogen atau melalui pembuluh darah dan limfogen melalui kelenjar tanpa disertai kerusakan organ intraabdominal. Bagaimana dengan peritonitis sekunder? Peritonitis sekunder adalah peritonitis atau infeksi intraabdomen yang disebabkan oleh peradangan organ intraabdomen, bisa disertai mikro atau makroperforasi. Perforasi adalah suatu kerusakan atau kebocoran dari organ intraabdominal. Bagaimana dengan peritonitis tersier? Peritonitis tersier adalah peritonitis yang kembali muncul setelah tindakan operasi atau penanganan infeksi intraabdominal seperti drainase pus atau pernanahan di dalam rongga perut. Itu akan terdapat suatu peritonitis kembali, kita kenal itu adalah peritonitis tersier, yaitu peritonitis sekunder tanpa adanya kerusakan organ intraabdominal setelah suatu tindakan.
Kita juga harus tahu tentang perbedaan infeksi intraabdominal komplikata dan infeksi intraabdominal non-komplikata. Infeksi intraabdominal non-komplikata adalah infeksi pada dinding organ intraabdominal tanpa kerusakan atau kebocoran, atau tanpa perluasan sumber infeksi ke organ lainnya atau ke bagian organ lain di rongga abdomen. Seperti contoh pada appendicitis atau usus buntu yang simpel. Nah, apakah infeksi intraabdominal komplikata? Infeksi intraabdominal komplikata adalah penyebaran sumber infeksi ke rongga abdomen atau intraabdomen yang menyebabkan peradangan dinding perut atau peritonitis, bisa disertai terkumpulnya pus atau nanah di rongga perut. Contohnya adalah appendicitis perforasi. Penyebab tersering infeksi intraabdomen adalah appendicitis, yaitu 33%, kolesistitis atau radang empedu adalah 14,6%, infeksi pasca operasi 15,9%, divertikulitis 5,6%, yang lainnya adalah perforasi atau kebocoran baik di kolon atau usus besar, lambung, usus halus, serta kebocoran-kebocoran organ karena pasca trauma atau post-trauma, infeksi rongga pelvis atau kandungan, itu 1,6% dan serta penyebab-penyebab lainnya. Infeksi intraabdominal kompleks atau complicated intraabdominal infeksi, angka kesakitan atau morbiditas dan angka kematian atau mortalitasnya tinggi. Tingkat kematian keseluruhan untuk infeksi intraabdominal atau infeksi intraabdominal yang kompleks tadi, baik yang kompleks maupun non-kompleks atau komplikata non-komplikata adalah 10,5%. Infeksi intraabdominal komplikata saluran pencernaan itu biasanya mengandung berbagai macam mikroorganisme atau polimikroba. Nah, ini yang menjadi tantangan dalam penatalaksanaan pemberian antimikroba atau antibiotika yang tepat. Gambar ini menunjukkan contoh kasus infeksi abdominal yang komplikata. Kasus ini adalah perforasi atau kebocoran lambung, di mana pus dan isi dari lambung mengisi di seluruh rongga abdomen, sehingga mengakibatkan infeksi di abdomen, di rongga abdomen, juga organ-organ di intraabdomen lainnya selain dari lambung atau gaster. Kejadian perforasi gaster atau kebocoran lambung yang biasanya disebabkan oleh tukak peptid itu 13,3% dari seluruh kasus infeksi intraabdomen. Organisme yang ditemukan pada infeksi intraabdominal yang kompleks bisa berupa gram negatif, bakteri gram positif, maupun infeksi jamur. Bakteri gram negatif bisa berupa E. coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas, Enterobacter, Acinetobacter, Proteus. Bakteri gram positif, Enterococcus, Staphylococcus aureus, Streptococcus milleri, Streptococcus lainnya, serta anaerobes, Bacteroides, serta Clostridium. Sedangkan infeksi jamur, contohnya adalah Candida albicans, Candida non-albicans, serta Aspergillus. Mikroorganisme penyebab infeksi intraabdominal atau peritonitis berdasarkan organ yang terinfeksi, bila itu suatu peritonitis primer atau tanpa kerusakan organ, contohnya pada serosis hati, biasanya adalah mikroorganismenya E. coli, Klebsiella, Pneumococcus.
Pada peritoneal dialisis atau penggunaan dialisis peritoneum, infeksi mikroorganismenya adalah E. coli, Klebsiella, Streptococcus, Staphylococcus, ada juga kemungkinan Pseudomonas. Sedangkan peritonitis sekunder yang disebabkan adanya kerusakan atau kebocoran organ atau infeksi yang mengakibatkan kerusakan organ di intraabdomen, misalnya lambung atau duodenum, mikroorganismenya adalah E. coli, Streptococcus, pada saluran empedu E. coli, Klebsiella, Enterococcus, Clostridium, Bacteroides, pada usus halus dan kolon E. coli, Klebsiella, Bacteroides, Proteus, pada usus buntu E. coli, Pseudomonas, Bacteroides, serta pada liver E. coli, Klebsiella, Enterococcus, Staphylococcus, Amoeba, dan juga Bacteroides. Penata laksanaan infeksi intraabdominal yang kompleks, prinsip utama adalah kontrol sumber infeksi dan terapi antibiotika yang tepat. Prinsip efektif pengendalian sepsis pada infeksi intraabdominal yang kompleks adalah diagnosis yang cepat. Yang kedua, resusitasi yang cukup. Inisiasi awal terapi antibiotik secara tepat. Kontrol awal sumber infeksi yang efektif, serta penilaian ulang respon klinis terhadap terapi atau manajemen yang kita berikan. Gambar ini menunjukkan adanya abses hepar pyogenik atau abses liver pyogenik. Contoh kasus adalah kontrol sumber infeksi pada abses hati dengan drainase per laparoskopi. Infeksi intraabdominal kompleks mempunyai risiko tinggi pada pasien dengan skor fisiologi akut dan evaluasi kesehatan klinis atau yang kita kenal sebagai APASE 2 lebih besar dari 15, di mana mortalitasnya lebih dari 25% atau angka kematiannya akan meningkat lebih dari 25%. Mempunyai penyakit kardiovaskuler yang berat, status gizi yang buruk, kegagalan kontrol sumber infeksi yang memadai, imunosupresi, perpanjangan masa rawat inap di rumah sakit sebelum operasi, dan perpanjangan penggunaan pengobatan antimikrobra praoperasi lebih dari 2 hari. Sedangkan tadi adalah perpanjangan masa rawat inap di rumah sakit sebelum operasi lebih besar dari 5 hari. Bagaimana melakukan diagnosis infeksi intraabdominal? Diagnosis infeksi intraabdominal dilakukan dengan klinis atau pemeriksaan fisik, biasanya adalah nyeri di seluruh perut, dan dengan anamnesis atau menanyakan riwayat dari penyakit dan kemungkinan adalah penyebab dari penyakit, apakah itu suatu trauma ataupun non-trauma. Ronsen abdomen, evaluasi biasanya dilakukan untuk menilai adanya udara bebas atau kebocoran atau perforasi organ, adanya sumbatan organ, kemudian darah lengkap untuk mengetahui adanya leukositosis atau penanda dari suatu proses infeksi, peningkatan sel darah putih, juga anemia atau penurunan sel darah merah atau HB akibat misalnya suatu trauma atau proses kronis lainnya seperti keganasan. USG digunakan untuk melihat adanya cairan bebas atau pus atau abses. Kemudian CT scan untuk melihat organ penyebab infeksi, perluasan dari infeksi. Kemudian juga kultur pus, kultur darah dilakukan untuk menentukan mikroorganisme ataupun antibiotik yang bisa diberikan secara pas pada pasien infeksi intraabdomen. Penata laksanaan infeksi intraabdomen komplikata yang utama adalah kontrol sumber infeksi. Kemudian pemberian antibiotika, baik antibiotika
diharapkan bisa bekerja baik untuk bakteri anaerob maupun bakteri aerob yang mempunyai spektrum yang luas. Pemberian penata laksanaan infeksi intraabdominal komplikata, pemberian antibiotik bisa diberikan secara terapi obat tunggal, biasanya adalah pemberian golongan carbapenem karena infeksi intraabdomennya sudah komplikata, kita berikan pilihannya adalah golongan carbapenem. Bisa juga diberikan kombinasi obat, cephalosporin ataupun fluoroquinolone dengan metronidazole. Aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian antibiotika adalah efektif antibiotika untuk bakteri maupun jamur atau broad spectrum antibiotika. Yang kedua adalah pertimbangan jenis mikroorganisme penyebab infeksi. Klinis yang tidak membaik adalah indikasi pemberian antibiotika. Perburukan kondisi klinis adalah indikasi pemberian antibiotika atau menggunakan kombinasi atau mengganti antibiotika dengan yang lain. Waktu pemberian terapi, apakah oral, apakah secara intravena, monitoring penggunaan jenis antibiotika, sudah berapa lama pemberian antibiotika, serta pemilihan antibiotika baru atau jenis lain perlu dipertimbangkan bila klinis tidak mengalami perbaikan. Efek akibat pemberian antibiotika yang tidak tepat pada infeksi intraabdomen akan meningkatkan infeksi luka operasi, meningkatkan resiko operasi ulang, meningkatkan kematian, meningkatkan lama rawat inap atau memperpanjang lama rawat inap, kebutuhan pemberian antibiotika intravena yang memanjang, meningkatkan biaya perawatan di rumah sakit maupun perawatan pasca rumah sakit. Antibiotik pada infeksi intraabdominal komplikata harus diberikan secara cepat, tepat sejak awal. Penundaan pemberian antibiotika dapat berakibat shock septik, di mana shock septik akan meningkatkan kematian sampai 7,6% pada setiap 1 jam penundaan antibiotika dari proses awal terjadinya suatu infeksi. Dasar pemberian antibiotika adalah waktu terjadinya infeksi dan perjalanan penyakit, kemudian organ penyebab infeksi dan mikroorganisme penyebab tersering pada organ tersebut, resiko atau komorbid penyakit pemberat, misalnya sirosis, obesitas atau kegemukan, penyakit hati, penyakit ginjal, jenis mikrobia infeksi organ atau infeksi dapatan rumah sakit, pola mikrobia rumah sakit atau bakteriogram, kinerja obat antibiotika atau farmakokinetik dan farmakodinamik, lama dan dosis dan cara pemberian antibiotika. Faktor penyulit pemberian antibiotika yang dapat meningkatkan angka kematian adalah bila penderita adalah dengan usia lebih dari 70 tahun, pasien dengan komorbid gagal ginjal, malnutrisi, sirosis hati, gangguan sistem imun seperti HIV, diabetes, pengguna steroid, peritonitis yang umum atau luas atau difus, penanganan awal yang terlambat lebih dari 24 jam, tindakan operasi atau tidak akuratnya debridement atau source control yang dilakukan untuk menghilangkan sumber infeksi. Faktor penyulit pemberian antibiotika pada infeksi intraabdominal berkaitan dengan angka resistensi antibiotika adalah adanya infeksi nosokomial, terdapatnya kolonisasi resisten antibiotika, riwayat penggunaan antibiotika rutin dan tidak teratur. Alasan pemilihan antibiotika tunggal ataupun kombinasi adalah tingkat keparahan gejala klinis.
asal organ sumber infeksi, riwayat dan resiko alergi, riwayat penggunaan antibiotika spektrum luas dalam 3 bulan terakhir, pola resistensi kuman setempat, efektivitas, dan biaya. Yang perlu ditekankan adalah pola resistensi kuman setempat dan efektivitas. Ini perlu sangat diperhatikan oleh dokter dalam memberikan antibiotika, baik itu secara tunggal maupun kombinasi. SIS dan IDSA memberikan guidelines pemberian antimikrobial untuk intraabdominal infeksi. Untuk single agent, untuk low risk patient, pasien dengan risiko tinggi, pilihannya adalah ertapenem dan moxifloxacin. Sedangkan single agen atau obat tunggal yang high risk, pasien dengan high risk adalah golongan meropenem, imipenem, silastatin, doripenem, piperacillin, tazobactam. Sedangkan yang kombinasi adalah regimen cefotaxime, ciprofloxacin, dengan low risk pasien yang ditambahkan metronidazole, atau pasien dengan high risk bisa dengan cefepime yang dikombinasi metronidazole ataupun astreonam yang diberikan metronidazole, dapat juga ditambahkan vancomycin. Rekomendasi antibiotika berdasarkan resiko pasien oleh Lopez, Kobayashi, dan Coimbra tahun 2011. Pasien dibagi menjadi resiko rendah dan resiko tinggi. Obat pun diberikan dalam tunggal ataupun kombinasi. Adapun pilihan untuk pasien dengan resiko rendah infeksi intraabdomen adalah cefosiktin, ertapenem, moxifloxacin, ticarcillin, tigecycline. Untuk yang kombinasi ada cefazolin, ceftriaxone, cefotaxime, cipro, levofloxacin, cefuroxin, ditambahkan dengan metronidazole. Untuk pasien-pasien yang beresiko tinggi, diberikan imipenem, silastatin, meropenem, doripenem, piperacillin, tozobactam. Untuk yang kombinasi, diberikan cefepime, ceftazidime, ciprofloxacin, levofloxacin, ditambahkan metronidazole. Jadi obat tunggal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah moxifloxacin. Untuk yang resiko rendah dan resiko tinggi adalah untuk obat tunggal doripenem. Fokus pada moxifloxacin pada terapi intraabdominal komplikasi, di mana guideline baru oleh Surgical Infection Society dan The Infectious Disease Society of America, moxifloxacin adalah monoterapi yang direkomendasikan pada terapi intraabdominal infeksi yang ringan sampai dengan sedang, di mana penetrasi obat yang baik pada traktus gastrointestinal, efektif untuk mikroorganisme, enterobakteri, dan infeksi yang polimikrobial. Moxifloxacin adalah golongan keempat dari fluoroquinolon, di mana fluoroquinolon adalah antibiotik berspektrum luas, broad spectrum. Juga fluoroquinolon mengandung fluorin yang efektif baik untuk gram positif maupun gram negatif bakteria. Moxifloxacin komposisinya adalah moxifloxacin 400 mg per 250 ml dalam infus, moxifloxacin HCl 400 mg dalam 250 ml yang generik, di mana kita bisa melihat moxifloxacin HCl yang generik. Juga di sini ada Moxifar yang paten dari Daryavaria. Indikasinya adalah moxifloxacin intravena hanya diberikan pada pasien yang tidak bisa diet oral.
Bila pasien bisa dengan diet oral, bisa diberikan secara oral moxifloxacin. Indikasi lainnya adalah diberikan pada dewasa yang lebih dari 18 tahun, pasien-pasien indikasi dengan penyakit bronkitis kronis eksaspasi akut, community acquired pneumonia, akut bakterial sinusistis, sedangkan pada infeksi intraabdominal biasanya adalah infeksi intraabdominal yang kompleks serta infeksi luka operasi yang kompleks. Dosis pemberian pada moxifloxacin adalah 400 mg sekali sehari. Keuntungannya adalah tidak ada penyesuaian dosis pada orang tua dan pasien dengan penurunan fungsi ginjal. Jadi keuntungan moxifloxacin pada terapi intraabdominal infeksi yang kompleks adalah kemampuan penetrasi yang baik pada jaringan saluran cerna, dosis cukup sekali dalam sehari, tersedia sediaan intravena dan juga oral, tidak perlu penyesuaian dosis pada orang tua dan gangguan ginjal, kasus resistensi antibiotika yang rendah, serta moxifloxacin monoterapi efektif untuk intraabdominal yang komplikata. Ini adalah data penelitian tahun 2008, Dragon Study, penelitian multinasional, multicenter, prospektif randomized control trial yang dilakukan di China, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Hong Kong. Kurup et al. Di Annal Medicine of Surgery tahun 2014 menuliskan antibiotik regimen apa yang diberikan pada intraabdominal infeksi di regio Asia. Yang mild to moderate pilihannya adalah moxifloxacin seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang severe atau yang berat pilihan adalah doripenem sebagai pilihan dari golongan carbapenem. Golongan carbapenem antibiotik di Indonesia, studi di Indonesia tahun 1990-2010 tentang resistensi antibiotika, resistensi terjadi pada hampir semua bakteri yang patogen. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 523 tahun 2015 tentang formularium nasional, meropenem merupakan antibiotik yang harus tersedia di rumah sakit, dan penggunaannya hanya untuk terapi lini ketiga, dan untuk infeksi bakteri penghasil extended spectrum beta lactamase atau ESBL. Meropenem dapat digunakan untuk demam, neutropenia, sepsis, dan infeksi berat lainnya. Pemakaian maksimal 7 hari pada pasien dan setelah hasil biakan didapat, akan diganti dengan antibiotik lini pertama atau yang spektrum lebih sempit. Doripenem sebagai pilihan antibiotik intraabdominal infeksi merupakan golongan carbapenem, yaitu golongan beta-lactam. Golongan beta-lactam sendiri terdiri dari penisilin, cephalosporin, carbapenem, dan monobactam. Carbapenem diantaranya adalah doripenem, imipenem, dan meropenem. Walsh F. tahun 2007 menuliskan perbandingan antimikrobial dan antibakterial, di mana membandingkan cephalosporin generasi 1, 2, 3, dan 4, meropenem, imipenem, ertapenem, dan doripenem. Doripenem mempunyai keuntungan pada efektivitasnya, di mana doripenem mempunyai efektivitas yang tinggi pada gram positif, gram negatif, dan pseudomonas, lebih dibanding dengan golongan lainnya, serta mempunyai efektivitas juga pada anaerob.
Secara ringkas, doripenem mempunyai peranan yang efektif pada gram positif, gram negatif, anaerob, serta pseudomonas lebih baik dibandingkan dengan golongan lain secara menyeluruh. Dosis dewasa antibiotika pada infeksi abdominal dengan resiko tinggi atau complicated intraabdominal infeksi, di mana doripenem mempunyai keuntungan dengan dosis yang rendah dan diberikannya cukup 3 kali atau tiap 8 jam sehari. Dibandingkan dengan imipenem, meropenem, di mana meropenem mempunyai dosis yang lebih besar yaitu 1 gram, pemberiannya sama tiap 8 jam, imipenem dosisnya sama 500 mg dengan doripenem, tetapi pemberiannya adalah 4 kali atau setiap 6 jam. Stabilitas obat antibiotik golongan karbapenem untuk doripenem, stabilitas dalam dekstroksa, juga stabilitas pada normal salin lebih tinggi dibanding meropenem dan imipenem, di mana doripenem stabilitas untuk dekstroksa 4 jam, meropenem 1 jam, imipenem sama 4 jam, tapi stabilitas pada normal salin doripenem lebih baik karena punya stabilitas sampai 8 jam, meropenem hanya 4 jam, imipenem 4 jam. Pada stabilitas karbapenem pada suhu, doripenem unggul dibanding meropenem dan imipenem pada suhu 30 derajat, 35 derajat, maupun yang 45 derajat, di mana stabilitasnya adalah 16 jam untuk 30 derajat, 35 derajat 12 jam, 40 derajat 12 jam juga. Lebih baik dari meropenem dan imipenem. Berbicara tentang doripenem, doripenem adalah golongan karbapenem dengan spektrum luas. Menghambat sintesis dinding sel dengan menempelkan dirinya ke protein pengikat penisilin atau penicillin binding proteins, mengatasi mikrobia baik gram positif, gram negatif, mikrobia anaerob, juga aerob sama efektifnya. Doripenem juga efektif pada Pseudomonas aeruginosa, merupakan terapi infeksi intraabdominal komplikata yang efektif. Adapun efek samping doripenem sama atau serupa dengan antibiotik yang lainnya, yaitu mual, diare, sembelit, sakit kepala. Jadi efek sampingnya masih dapat ditolerir sama dengan pemberian antibiotik yang lainnya. Doripenem pada infeksi intraabdominal yang berat, dosisnya cukup 500 mg, frekuensinya adalah 3 kali sehari atau per 8 jam, dengan durasi 5 sampai dengan 14 hari. Demikian juga untuk infeksi saluran yang berat, dosisnya sama, durasi bisa sampai 10 hari. Penyesuaian untuk dosis pasien gangguan fungsi ginjal, bila clearance kreatininnya itu masih lebih dari 50, tidak diperlukan penyesuaian dosis. Tetapi bila lebih dari 30 hingga kurang dari 50, bisa diberikan dosis separuhnya yaitu 250 mg intravena selama 1 jam tiap 8 jam. Bila clearance-nya 10 sampai dengan 30, diberikan 250 mg intravena selama 1 jam tiap 2 jam. Sehingga bisa dikatakan untuk dosis intraabdominal yang berat, cukup diberikan 500 mg per 8 jam dengan pemberian waktu 1 jam, bisa diberikan dengan durasi waktu 5 sampai 14 hari. Dengan gangguan clearance, penyesuaian tidak perlu dengan clearance yang lebih dari 50, tetapi bila clearance-nya kurang dari 50, bisa diberikan dosis separuh yaitu 250 mg IV selama 1 jam, baik tiap 8 jam maupun 12 jam.
Resume dari doripenem adalah komposisinya adalah doripenem 500 mg, indikasinya adalah untuk complicated intraabdominal infeksi, complicated urinary tract infeksi, termasuk plionefritis, dengan dosis 500 mg per hari. Untuk pregnancy atau kehamilan dan laktasi tidak ada efek samping teragonik. Kemudian packagingnya adalah 500 mg vial sekali penggunaan, seperti gambar sebelah kiri. Di sini ada Daryafen, tertulis lengkap doripenem dalam bentuk powder for infusion 500 mg, satu vialnya. Kapan antibiotika injeksi diberikan atau diteruskan? Bila tanda dan gejala masih ada, yaitu demam, angka leukosit masih tinggi, peristaltik usus yang belum adekuat, serta setelah dilakukan kontrol sumber infeksi, bisa dilakukan baik sumber infeksi, drainase, abses, ataupun operasi lain kontrol sumber infeksi, bisa diberikan antibiotik selama 4-7 hari. Pada kondisi yang komplikata bisa diberikan sampai 14 hari, sesuai dengan kultur. Penyebab kegagalan terapi infeksi intraabdominal yang mempunyai prognosis buruk, bila kontrol sumber infeksi yang tidak adekuat, kondisi kritis intraabdominal infeksi yang komplikata dengan disertai disfungsi atau kerusakan organ dengan komorbid, nah itu akan memperburuk prognosis. Resiko tinggi 2 atau lebih bila terjadi peritonitis yang luas, pemberian antibiotika inisiasi atau awal yang terlambat, kontrol awal sumber infeksi yang tidak adekuat. Alasan penggantian antibiotika injeksi ke oral adalah bila sumber infeksi terkontrol dan teridentifikasi, tidak demam dalam 24 jam terakhir, kondisi hemodinamik yang stabil, pasien bisa makan, minum secara normal atau secara oral, tidak ada tanda klinis radiologis adanya sumber infeksi yang masih ada. Misalnya adanya kumpulan abses yang bisa terlihat dari palpasi atau tanda klinis, maupun dari USG dan radiologi yang masih menunjukkan adanya kumpulan abses, tidak boleh dilakukan penggantian injeksi ke oral. Terapi oral, tadi sudah disampaikan, start oral step down terapi atau bagaimana dia berpindah dari injeksi ke oral. Bila infeksi teridentifikasi dan terkontrol, tidak ada demam 24 jam, hemodinamik yang stabil, pasien bisa makan dan minum atau oral, tidak ada klinis atau radiologis adanya sumber infeksi yang ada. Nah, pilihannya adalah monoterapi atau kombinasi regimen. Yang monoterapi adalah golongan penisilin atau fluoroquinolone. Monoterapi yang fluoroquinolone salah satunya adalah moxifloxacin 400 mg per oral every atau setiap 24 jam. Sedangkan yang kombinasi biasanya bisa menggunakan ciprofloxacin, levofloxacin sebagai golongan fluoroquinolone ditambahkan dengan metronidazole. Jadi kesimpulan manajemen infeksi abdominal yang komplikata adalah kunci utama kontrol sumber infeksi. Kemudian pemilihan antibiotika empiris yang tepat sesuai dengan evidence-based medicine, yaitu obat-obat yang efektif dan dengan resisten yang rendah ya. Efektif dan dengan resistensi yang rendah. Moxifloxacin, baik IV maupun oral, cocok diberikan atau tepat diberikan pada infeksi intraabdominal yang uncomplicata atau dengan resiko rendah sampai dengan sedang. Sedangkan doripenem bisa digunakan untuk intraabdominal infeksi yang komplikata atau dengan resiko yang tinggi.
Bila klinis infeksi intraabdominal yang tidak membaik, perlu pemeriksaan lanjut klinis maupun penunjang. Hal itu merupakan yang utama daripada memperpanjang pemberian antibiotika atau mengganti antibiotika. Jadi, bila klinis tidak membaik, perhatikan apakah tidak sesuai atau tidak efektif source control atau kontrol sumber infeksi, yaitu dengan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang. Demikian paparan presentasi kami tentang unmet need in the management of intra-abdominal infection. Terima kasih.